Ke Pak Edi Hasibuan dulu. Bagaimana Bapak melihat nih dua kasus yang terjadi berdekatan ini dikaitkan dengan kinerja kepolisian penegak hukum kita lah pada umumnya. Seperti apa Bapak melihatnya? Ya, pertama tentu saja memang yang kita harapkan ya buat teman-teman polisi ya bijak di dalam menjalankan tugasnya ya. Ketika misalnya melihat kan yang sebetulnya yang dilihat masyarakat itu adalah perlu kecerdasan ya. Perlu kebijaksanaan atau kearifan di dalam menegakkan hukum ya, termasuk juga dalam melayani masyarakat ya. Jadi seperti misalnya kayak yang di Kemayoran ya, Kemayoran ada melihat misalnya ada memang ada pengaduan dari masyarakat ya, kemudian sakit gara-gara isu itu ya. Tapi saya kira di sini adalah yang perlu diperhatikan adalah perlu kehati-hatian. Penegak hukum, aparat kepolisian ya dalam menjalankan tugasnya. Artinya sebelum ada suatu bukti yang cukup bahwa itu misalnya makanan itu disebabkan orang sakit karena makanan itu, saya kira tidak boleh melakukan tindakan yang terlalu responsif ya. Artinya jangan sampai itu kan baru dugaan tadi ya, baru dugaan kemudian lalu diperlakukan bahwa yang bersangkutan salah ya. Saya kira itu tidak boleh ya. Dan saya kira memang dalam hal ini kalau terjadi seperti itu maka oknum yang bersangkutan itu harus proses ya. Kenapa? Karena masyarakat tadi pedagang itu memiliki HAM ya, hak asasi manusia, tentu merasa diperlakukan semena-mena dan saya kira memang itu tidak boleh ya. Walaupun itu berdasarkan laporan masyarakat, walaupun tetapi itulah di sini harusnya tidak boleh ada ya, betul, tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang ya. Ini saya kira sewenang-wenang, apalagi memperlakukan masyarakat seperti itu, tentu itu tidak boleh. Uji lapor makanan SKW-nya sendiri pun harusnya tidak, proses dulu ya. tidak terbukti mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Betul. Sehingga itu kayak main hakim sendiri juga nggak sih? Tapi dilakukan oleh oknum gitu loh. Kayak disuruh makan, itu kan kayak gimana ya, miris ya, gitu kan. Apalagi masyarakat lemah gitu. Jangankan di situ ya, perampok pun misalnya udah terbukti merampok, kemudian diperiksa, lalu dipukuli, tidak boleh, tidak boleh, walaupun dia adalah perampok ya, walaupun dia adalah pelaku pembunuhan sekalipun, tidak boleh ada tindakan. Tapi Pak, kalau di kepolisian kita bukannya kalau interogasi itu kayaknya suka ada intimidasi biar gitu. ngaku masalah gitu. Harusnya sebenarnya mengejar pengakuan atau bukti sih yang penting Pak? Sebetulnya gini ya, itulah yang diminta oleh polisi kita kepada polisi kita ya. Jadi di dalam hal yang tidak boleh itu adalah memaksakan kehendak orang ini harus ngaku, orang itu harus apa ya, itu tidak boleh ya. Itu nggak boleh. Karena ada aturannya bahwasanya ketika polisi menjalankan tugasnya, yang diminta adalah dia harus berusaha bagaimana caranya orang yang diperiksa itu adalah bisa memberikan pengakuan. Kemudian bukan hanya pengakuan tadi, tetapi harus ada disertai bukti-bukti yang cukup ya. Jadi kalau hanya pengakuan juga orang bisa bohong. Tapi kenapa sepertinya lebih dikejar tuh pengakuan? Nah itulah yang salah. Emang pengakuan itu kuat di persidangan gitu ketimbang alat bukti gitu kan? Makanya yang diharapkan adalah termasuk di pengadilan itu yang diharapkan barang bukti. Pengakuan boleh adalah keterangan yang sangat mendukung ya, memberikan petunjuk yang mendukung, tetapi yang paling penting sebetulnya bukti-bukti itu ada atau tidak ya. Kan banyak misalnya kalau di pengadilan ada aja orang yang berusaha mengaku ya, saya yang melakukan, saya yang berbuat ini, tapi tidak ada bukti, nggak bisa dipakai. Makanya jadi intimidatif ya Pak. Kalau dari Pak Slamet sendiri sebagai praktisi hukum melihat dua kasus ini tadi, yang di S Gabus tadi sama yang di Sleman ini gimana nih? Yang di Sleman deh, kita ngomongin orang yang katanya dijambret istrinya naik motor dijambret, lalu suaminya mengejar pakai mobil, dipepet, jambretnya tewas, jambretnya meninggal, malah jadi tersangka. Apa kita harus membiarkan tas kita dijambret? Jadi kalau istri saya dijambret, kita silakan mas gitu enggak enak gitu. Pasti kan secara manusiawi pengen ngejar dong. Kita juga pasti pengen ngejar itu. Lagi ada surat berharga kan. Iya, terima kasih. Jadi kalau saya melihat ya dari sisi hukum ya, dan dalam praktek juga, ini sangat menyedihkan sebenarnya apa yang terjadi di Sleman ini begitu. Apalagi kalau kita lihat dalam perkara ini
itu bukan hanya terkait dengan kecelakaan lalu lintas, tetapi ada sebab akibatnya, ada kausalitasnya. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 2 orang itu meninggal itu adalah karena penjambretan. Ini harus dilihat polisi, ya harusnya melihat dulu ada kausalitas, ya. Kemudian harus dilihat juga apakah memang apa yang dilakukan oleh si penabrak ini, ya, memang untuk membela diri atau bagaimana. Nah, dalam perkara di Sleman ini, Kapolres sendiri mengakui di media segala macam atau di wawancara, itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Hogi Minaya itu adalah not with excess. Coba lihat deh, itu not with excess. Dia sampaikan demikian. Itu dasarnya apa? Dasarnya adalah keterangan ahli dari salah satu kampus di sana, ya, di UGM lah, saya sebutkan UGM. Itu mengatakan bahwa itu not with excess. Ya kan? Sudah. Di not with excess itu ditegaskan dalam pasal 43 KUHP. Dikatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, ya, itu tidak dipidana. Tidak dipidana. Asalkan ada beberapa syarat. Salah satu syaratnya apa? Salah satu syaratnya adalah serangan atau ancaman itu melawan hukum. Jelas dong. Orang dijambret kan serangan yang melawan hukum, ya. Dan seketika begitu jambret, potong pakai karter, kabur kan, tasnya dibawa. Itu seketika, ya. Dan kemudian dari si Hogi Minayanya ini, dia karena ada guncangan jiwa yang hebat, ya, guncangan jiwa yang hebat, ada amarah, ada emosi, ya. Ini apa, tas istri saya diambil, dia langsung kejar, pepet, terlepas dari dipepetnya itu ternyata terjatuh karena tembok, atau misalkan terjatuh karena ditabrak, ya, karena ada versi yang ditabrak, ya. Tapi kalau misalkan pun itu ditabrak, itu not with excess, itu adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan itu tidak dipidana. Kenapa tidak dipidana? Karena di situ ada alasan pemaaf, Mbak. Ada alasan pemaaf, Mas. Di situ ada alasan pemaaf. Maksudnya apa alasan pemaaf? Jadi memang ada kesalahan di situ, tapi kesalahannya hapus. Karena penyebabnya tadi. Makanya itu sebenarnya perkara ini, kalau di awal penyelidikan itu kepolisian Sleman, ya, penyelidikan sudah memeriksa ahli dan mengatakan bahwa itu not with excess, harusnya tidak dinaikkan ke penyidikan. Karena ini bukan pidana, tetapi sepertinya ada miss ini. Ada missnya apa? Missnya orang menganggap bahwa kalau pembelaan diri yang melampaui batas itu dipidana. Itu yang nggak benar. Makanya mohon maaf ini. Ini kita koreksi ke kontrol, ya, ke pihak kepolisian. Bukannya kita ingin menghujat atau apa, ingin mengkoreksi juga, memberikan masukan. Makanya kami harapkan ini kepada Bapak Kapolri untuk memeriksa ini, Kapolres dan penyidiknya. Kenapa ketika satu perkara dikatakan bahwa ini adalah not with excess, tetapi masih dilanjutkan, harusnya berhenti sebelum naik penyidikan. Atau kalaupun perkara itu sudah naik penyidikan, ingat gak perkara tahun 2022? Amak Sinta yang dia ngelawan begal, akhirnya begalnya meninggal 2 orang. Itu perkara Polres ditarik ke Polda NTB, dan itu perkara di SP3, Mbak. Perkaranya di SP3 karena sudah naik penyidikan. Sejenis, ya. Harusnya mirip kayak gitu. Makanya itu harusnya kepolisian itu tidak tidak serta-merta, ya, ketika orang katakanlah diambil karena ini ada korban meninggal. Karena dalam perkara pidana itu ketika ada korban meninggal itu belum tentu pidana. Karena apa? Karena kalau kita lihat di dalam perkara yang Sleman ini ada, Mbak, namanya alasan penghapus pidana. Apa alasan penghapus pidananya? Tadi not with excess. Not with excess. Gitu, ya. Artinya tapi pihak kepolisian yang awalnya mempidana kasus ini tetap harus diperiksa untuk mencari motif atau apa? Maksudnya diperiksa gimana? Kan dia menetapkan tersangka. Artinya di situ ada kesalahan pemahaman bahwa seharusnya tidak dipidana. Nah, masih perlu diperiksa juga nggak pihak kepolisiannya, walaupun ini sudah selesai. Nah, kalaupun diperiksa, apa yang kita cari dari pemeriksaan ini? Betul. Jadi kalau menurut saya penyidiknya ini tetap harus dilakukan pemeriksaan, ya. Seperti yang apa ini, ya, Spon itu, ya, yang jualan Spon itu kan diperiksa propam. Harusnya diperiksa propam juga. Kenapa diperiksa propam? Kenapa kok bisa jadi begini? Dikatakan ini not with excess yang harusnya tidak dipidana, perkaranya berhenti,
ya. Itu kenapa dilanjutkan. Itu harus periksa secara etik, harus ya? Betul, secara etik harus diperiksa juga. Harus ada sanksi juga, Mbak. Harus ada sanksi. Karena apa? Karena untuk memberikan efek jera kepada yang lain. Biar tidak terulang. Betul, jangan sampai ini meminimalisir lah, meminimalisir. Ini biar tidak terulang begitu. Apa mungkin ada ketidaktahuan atau miss tadi jangan terulang lagi. Artinya pihak kepolisian harus paham betul prosedur seperti itu. Betul sekali. Oke.